Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarces Sara, MPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 4 Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran kelas 12 tentang teks editorial. Editorial sebagai media berpendapat. Yang akan kita pelajari mencakup pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Yang berikutnya adalah informasi dalam teks editorial, ragam informasi dalam teks editorial, struktur dan kebahasan teks editorial, dan rancangan teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Jadi, pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Teks editorial atau tajuk rencana vers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hati-hati. 2. Normatif. 3. Cenderung konservatif. 4. Menghindari pendekatan kritis yang tajam. 5. Pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana vers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lebih berani. 2. Atraktif. 3. Progresif. 4. Memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Dan yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat-sifat teks editorial atau tajuk rencana adalah sebagai berikut. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Selanjutnya, informasi dalam teks editorial. Jenis teks editorial terdapat 3 jenis, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Yang pertama menjelaskan atau menginterpretasikan, yang kedua bersifat kritis, berikutnya persuasi atau membujuk, dan berupa pujian. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Berikutnya, ragam informasi dalam teks editorial, yaitu isu aktual dalam media informasi. Di sini penulis teks editorial akan mulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial.
Pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen adalah sebagai berikut. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu aktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial adalah sebagai berikut. A. Menghindari emosi dan prasangka negatif. B. Mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. C. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. D. Menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit, sehingga saran mudah dipahami. E. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Selanjutnya, struktur dan kebahasan teks editorial. Strukturnya dalam teks editorial terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Kaidah dalam teks editorial yaitu menggunakan kalimat retoris, kata-kata populer, menggunakan kata ganti penunjuk, dan konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Rancangan teks editorial terdiri atas penyusunan teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana terdiri atas 5 langkah, yaitu mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca, mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset, menganalisis masalah yang telah diangkat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum, dan yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Selanjutnya, langkah-langkah di dalam menyunting teks editorial. Yang pertama adalah membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Demikianlah materi tentang teks editorial. Semoga para siswa dapat lebih memahami tentang hal-hal yang terdapat dalam teks editorial. Terima kasih.